kebakaran gudang ekspedisi di Jalan Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Izin dan di Jalan Dharma Wanita atau Jalan Guru Makmun dekat Alfa. Kebakaran gudang JNE. Warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang ekspedisi Minggu pagi. Api membesar dengan cepat karena banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar. Selain isi gudang, 2 truk yang terparkir juga ikut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ternyata yang terbakar di gudang ekspedisi. Gudang ekspedisi, jadi situ ada tumpukan material barang-barang yang termasuk kardus dan kemasan yang dari plastik, jadi mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 14 menit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca tewasnya remaja pelaku balap liar di Durensawit, Jakarta, polisi langsung menggelar razia balap liar. Para pelaku balap liar panik dan kabur menghindari razia. Polisi menembakkan senjata api untuk membubarkan aksi balap liar di kawasan BKT Jalan RS Sukanto, Jakarta Timur. Para pembalap liar pun panik dan kocar-kacir hingga terjatuh. Sebagian dari mereka bahkan hampir menabrak kendaraan polisi. Polisi kemudian berhasil menangkap dan menggeledah sejumlah pelaku. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa seorang pemotor wanita yang diduga membawa sebotol minuman keras. Setiap malam minggu selalu melaksanakan kegiatan antisipasi balap liar. Kami bersama-sama dengan potensi masyarakat, bersama-sama personil Polsek Durensawit, ada Pak Waka, rekan-rekan personil dan potensi masyarakat, bahu-membahu kita antisipasi kegiatan balap liar yang biasa melakukan kegiatannya di Jalan Raya Kalimalang ini. Beberapa remaja pembalap liar kemudian digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi meminta kepada para orang tua agar lebih memperhatikan kegiatan putra-putrinya dan melarang mereka berkeliaran di malam hari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Ratusan warga langsung mengamuk saat mengepung kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwira polisi bahkan nyaris diamuk massa usai terlibat adu mulut hingga diwarnai baku hantam. Massa juga meluapkan kekesalannya dengan mengobrak-abrik fasilitas halaman kantor. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi berhasil menenangkan warga. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya itu, tawuran remaja di Cipinang Muara, Jakarta Timur juga meresahkan warga. 2 kelompok saling serang dengan senjata tajam. Aksi tawuran antara 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Terlihat puluhan orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Petugas kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan situasi dan menangkap sejumlah pelaku tawuran.
Petugas kepolisian terus berjaga agar tak terjadi aksi susulan. Kejadian dipicu salah satu kelompok remaja yang membuat kegaduhan dan memprovokasi kelompok lainnya hingga tawuran tak terhindar. Polisi kini sedang melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan orang menikmati indahnya malam terakhir Jakarta Light Festival yang sukses menyuguhkan pengalaman visual tak terlupakan. Deretan lampu warna-warni bertema Natal tak hanya sekedar hiasan, tapi juga simbol toleransi beragama. Bundaran Hotel Indonesia di tengah kota Jakarta malam tadi lebih terang dari biasanya. Deretan lampu warna-warni dengan aneka bentuk bertema Natal memenuhi sudut-sudut trotoar hingga halte Transjakarta. Jakarta Light Festival digelar untuk memeriahkan libur Natal dan Tahun Baru. Festival ini menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah. Mereka asyik berfoto, membuat konten video, dan menikmati penampilan musik sambil berjalan santai menikmati terangnya Bundaran HI. Instalasi cahaya ini tak hanya sekadar hiasan, namun juga simbol toleransi antar umat beragama. Bertemakan Natal, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kita liburan dan kita dengar katanya di Bundaran HI ada festival lampu ya, jadi kita penasaran. Kita juga lihat di TV atau di YouTube, katanya ramai sekali di sini. Dan kebetulan ini hari terakhir katanya, jadi kita buru-buru ke sini. Mana menarik perhatian Bapak? Kalau bisa kita mau foto semua. Iya, karena lampunya bagus-bagus. Jakarta Light Festival resmi ditutup Sabtu malam. Kegiatan ini sukses menyuguhkan pengalaman visual bagi warga dan wisatawan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rahmat Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam kegiatan Car Free Night menyambut Tahun Baru di kawasan Sudirman hingga Medan Merdeka 31 Desember mendatang. Sebanyak lebih dari 800 personil gabungan akan disiagakan untuk mengamankan jalannya Car Free Night. Menghadapi pengamanan pergantian tahun nanti di tanggal 31 Desember 2025, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah mendapatkan rencana kegiatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa nanti akan ada 8 panggung yang tersebar mulai dari Bundaran Patung Kuda sampai dengan Bundaran Senayan. Oleh karena itu, nanti ada beberapa rekayasa yang akan kita lakukan. Yang pertama akan dilaksanakan Car Free Night, di mana penutupan arus atau arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke Jalan Sudirman Tamrin nanti akan dimulai pada pukul 18.00 pada sore hari di tanggal 31 Desember sampai nanti pukul 2 dini hari. Jadi penutupan arus lalu lintas dari mulai Bundaran Patung Kuda sampai nanti Bundaran. Ya, pemirsa, kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan juga kerabat. Salah satu destinasi yang masih jadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni terjadi di malam hari pukul 19 hingga pukul 21. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung, mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Ya, pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Sejak pagi hari, pengunjung memadati kawasan Planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta.
Selama libur Nataru, planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nanti terakhir di jam 4. Iya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Dilami Aulia langsung dari Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selamat siang Dilami, seperti apakah antusias warga hingga siang hari ini, apakah terus padat di Planetarium? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau dipantau dari pagi, warga antusias sekali. Dari jam 8 pagi mereka sudah antri untuk mendapatkan tiket OTS ya, atau on the spot. Dimana kalau dilihat di sini masyarakatnya ini didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak mereka. Selain itu juga bukan hanya dari kota Jakarta saja, melainkan masyarakatnya dari luar kota Jakarta yang sengaja untuk kesini untuk menyaksikan planetarium di kawasan Taman Ismail Marzuki ya. Nah, di planetarium ini ada apa sih Pram? Ramai-ramai seperti ini. Ada pertunjukan luar angkasa yang dimana per harinya itu ada 4 sesi Pram. Satu sesi bisa diisi oleh 185 orang. Harga tiketnya juga cukup terjangkau dari mulai Rp10.000 saja. Nah, kalau untuk 3 bulan ke depan ada periode gratis untuk anak-anak dari SD hingga mahasiswa asal menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda pelajar. Nah, sekarang kita coba akan berbincang dengan masyarakat yang ada di sini ya. Halo Ibu, selamat siang. Yang mana nih? Kita cari dulu ya Pram ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa boleh kita berbincang sedikit ya Bu ya? Ibu Ina. Ibu sama siapa ke sini? Sama kakak, sama anak, sama ponakan. Oke, berarti sekeluarga ramai-ramai. Sudah punya tiketnya belum? Belum. Ini berarti OTS dari jam berapa ngantri? Tadi jam 11. Dari jam 11. Oke, kemudian Bu, kenapa mengajak anak-anak ke sini nih Bu? Buat nyari pengalaman juga, karena ini juga penting tentang pendidikan juga gitu. Ada manfaatnya juga dibanding ke tempat-tempat yang wisata biasa gini. Ini ngambil ada pelajarannya juga buat anak-anak SD. Murah meriah. Nah, Ibu, semoga dapat ya Bu antriannya, saya doain. Oke, terima kasih banyak Ibu. Pram antusias sekali ya, karena ini jadi wisata edukatif mengenalkan anak-anak. Terlebih di planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta ini sudah menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Jadi semakin modern, pembelajarannya bagus untuk anak-anak. Jadi bisa banget ini coba, karena kalau untuk hari libur, ini liburnya di hari Senin, dan kalau di libur nasional biasanya libur. Cuman karena baru ya pembukaannya ini Pram sangatlah meriah, jadi Anda dan juga keluarga bisa datang langsung ke Taman Ismail Marzuki. Kembali ke Anda Pram. Menarik sekali, Dilami Aulia melapor langsung dari Planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras membuat sebuah tenda acara pernikahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat roboh. Akibat peristiwa ini, seorang warga terluka tertimpa besi tenda. Angin kencang disertai hujan deras merobohkan tenda acara pernikahan di Desa Sambang, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, satu orang warga mengalami luka karena tertimpa besi tenda dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Usai kejadian, panitia acara membersihkan area tenda dan kembali melanjutkan acara. Dengan adanya angin tiba-tiba, hujan tuh angin besar, sehingga orang tuh sudah lari semua dari tenda, di bawah tenda. Tapi ada salah satunya ya adik saya sih, di beberes di sana di tenda bagian dapur, ternyata roboh. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Cirebon, angin kencang juga merobohkan bangunan serta 2 pohon tumbang. Pihak BPBD mengimbau agar warga tetap berhati-hati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Siang hari ini, guguran arah barat daya.
Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Diterjang cuaca buruk, kapal yang membawa bantuan ke Pulau Sarapo tenggelam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang camat dan 2 tenaga medis tewas. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitrijaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Sarapo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 WNA asal Spanyol hilang setelah kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan melakukan pencarian para korban. Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 4 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah hingga kini belum ditemukan. Kapal dilaporkan tenggelam karena mati mesin saat berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat milik Pos SAR Manggarai Barat. Ditemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan cuaca serta arus laut yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar.
Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan. Diduga remblong, pemirsa, truk bermuatan keramik menabrak ruko di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya 5 orang terluka. Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Weh, blong, akibat. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka, ya, laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan, ya, bangunan toko bangunan, ya, yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi liburan, pemirsa. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, Taman Kota masih jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya adalah Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung yang kembali dibuka setelah sempat ditutup karena renovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan. Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya dari mana? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan wisatawan untuk menikmati wisata budaya di Yogyakarta. Di kawasan Malioboro, wisatawan ramai berfoto dengan mengenakan busana adat Jogja sebagai kenang-kenangan selama libur Nataru. Ya, pemirsa, kompleks kantor gubernur menjadi pusat aktivitas berfoto mengenakan baju adat Jawa. Tidak hanya untuk dewasa, baju untuk anak-anak juga tersedia. Dari kantor gubernur, wisatawan diajak berfoto berkeliling menuju lokasi ikonik lainnya di kawasan Malioboro. Aktivitas ini menjadi pilihan untuk mengabadikan momen liburan sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara itu, momen liburan juga membawa berkah bagi fotografer di kawasan Malioboro. Pengguna jasa foto meningkat signifikan selama libur Nataru, bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sejumlah titik wisata, pemirsa, kita bergabung dengan Ervan David di kawasan Asia Afrika Bandung dan Galih Wisma di Yogyakarta. Namun terlebih dahulu, pemirsa, kita ke Bandung, sudah ada rekan kami di sana. Bagaimanakah kondisi terkini kawasan Asia Afrika, Ervan? Ya, selamat siang. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Asia Afrika dan kawasan wisata Alun-Alun Bandung dipenuhi para wisatawan dari berbagai daerah, dan banyak wisatawan yang memanfaatkan libur dengan bersuah foto di
kawasan alun-alun dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Dan selain itu ada hal menarik yang dapat memikat para pengunjung untuk mendatangi objek wisata tersebut, yaitu dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari ada sekitar ribuan wisatawan selalu ingin mencoba untuk mendapat berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan dapat diperlihatkan pemirsa untuk saat ini antrian dari kendaraan bus bandros sudah mengular hingga menunggu ratusan wisatawan hingga menunggu hingga setengah jam lamanya. Dan dalam satu bus ini sendiri dapat menumpang 25 wisatawan, baik dari wisatawan luar daerah maupun dalam kota Bandung. Selain itu, petugas juga menyediakan sebanyak 9 bus di alun-alun Bandung serta 5 bus di sekitar area gedung sate. Dan bus bandros ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Khusus untuk rute bus bandros ini akan berkeliling ke kawasan jalan alun-alun Asia Afrika, Princess Kemerdekaan, hingga kembali ke alun-alun Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan di alun-alun Bandung dan sekitarnya ini akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun 2025-2026. Demikian, Prab. Nah, Irfan, ini Bandung Tour on Bus ini selalu ramai sekali pengunjung di sana ketika libur panjang tiba. Nah, ini beda Bandung Tour on Bus dengan bus-bus lain ini apa sih? Ya, untuk perbedaan Bandung Tour on Bus atau bandros dengan bus-bus biasa ini, di mana bus bandros didesain sedemikian rupa agar dapat melihat sekeliling kota di sisi kiri, kanan, depan dan juga belakang, di mana dapat diperlihatkan Pram bahwa ini dia untuk desain dari bandros, dan hal tersebut diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan alun-alun Bandung. Dan dalam satu hari sendiri sudah ada ribuan wisatawan terus memadati area alun-alun Bandung ini hanya untuk sekedar menaiki bus bandros yang ada di titik-titik di lokasi wisata Kota Bandung. Demikian, Pram. Oke, Irfan David, ini jelang tahun baru. Irfan David, apakah ada event khusus yang akan digelar nanti di pusat Kota Bandung? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Kota Bandung bahwa nantinya untuk event-event tertentu menjelang pergantian tahun akan diselenggarakan di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga, di mana pemerintah Kota Bandung menyediakan seperti event live musik dan juga event-event karnaval di sekitar area wisata hanya untuk sekedar menghibur para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Dan sementara untuk jalan menuju Asia Afrika nantinya pada menjelang pergantian tahun akan ditutup sementara dikarenakan diprediksi kepadatan akan membludak di area tersebut hingga menyebabkan kemacetan, dan hal tersebut menyebabkan petugas kepolisian dari Satlantas Polrestabes Bandung akan menutup sementara area tersebut menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026. Demikian, Pram. Baik, dari Irfan David di Bandung, pemirsa, kita bergeser ke Yogyakarta. Ada rekan kami Galih Wisma di sana untuk mengetahui kondisi terkini liburan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang rekan Galih Wisma, apakah semakin siang semakin ramai di kawasan Malioboro? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Memang sejak sepekan yang lalu hingga hari ini Malioboro masih banyak sekali didatangi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Memang Malioboro ini kenapa menjadi favorit di kota Jogja, karena memang Malioboro ini menjadi pusat ya pariwisata di kota Jogja. Setelah beberapa wisatawan mungkin berkeliling di Kaliurang, kemudian di pantai di sisi selatan, kemudian juga mungkin ada pegunungan di Pulau Progo. Biasanya malam harinya mereka juga berbondong-bondong ke Malioboro atau siang sore ini untuk menikmati kuliner ataupun juga bersuah foto mengabadikan momen di jantung pariwisata kota Jogja ini. Dan memang juga per harinya ini diprediksi kawasan Malioboro ini volume wisatawan ini mencapai 100.000 per hari ya. Adapun juga volume kendaraan yang masuk di kawasan Malioboro ini mencapai 10 ribuan per hari, dan itu akan terus meningkat hingga jelang malam pergantian tahun nanti. Akan saya gambarkan secara langsung terkait suasana di
Malioboro ini memang di belakang saya ini biasanya juga menjadi favorit bagi para wisatawan untuk bersuah foto ya dengan tulisan Pulang Jalan Malioboro seperti itu, Ram. Oke, Galwisma, ada yang menarik juga di sana. Banyak orang sekali wisatawan yang berkunjung juga berfoto menggunakan baju adat Jawa. Mungkin Anda bisa katakan kepada seperti apa sih harga tarifnya dan penyewaan bajunya seperti apa di sana? Ya memang salah satu itu juga menjadi favorit ya bagi para wisatawan ketika mengunjungi Malioboro. Selain berbelanja oleh-oleh, baik jajaran maupun pakaian, mereka juga menyempatkan untuk bersuah foto menggunakan baju adat Jawa. Dan suah foto baju adat Jawa ini memang biasanya dijajakan oleh para fotografer. Ada ratusan fotografer yang berjejer di sepanjang Jalan Malioboro ini, dan itu biasanya mereka menawarkan jasa foto dengan durasi 1 jam dengan biaya 5.000 per foto. Kemudian sewa baju adat Jawanya sekitar 25.000-an. Mereka biasanya akan diajak berkeliling ke beberapa titik di Malioboro ini. Di antaranya adalah di kompleks gedung kepatrian atau gedung kantor atau juga di titik-titik di mana ada tulisan pelang bertuliskan Jalan Malioboro ini. Dan untuk padat arus lalu lintas memang siang hari ini mulai padat ramai sekali dan biasanya akan semakin padat hingga jelang sore hari nanti, Bram. Nah, jika padat terjadi di sana, Galwisma, apakah ada rekayasa lalu lintas di arah Malioboro? Ya, selama hampir sepekan ini libur Nataru ini memang kepadatan masih bisa terurai. Namun pada malam hari tadi, semalam itu sempat ada pengalihan arus terkait banyaknya sekali wisatawan yang datang ke Jalan Malioboro ini, sehingga beberapa kendaraan pribadi itu dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Kita tidak tahu apakah malam nanti juga akan membludak seperti malam tadi, namun yang jelas ketika ada crowded atau penuh sekali Jalan Malioboro ini, wisatawan akan dialihkan atau akan dibuka tutup jalurnya menuju Jalan Pasar Kembang ataupun dialihkan ke Jalan Mataram seperti itu, Bram. Oke, baik. Galwisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta, dan tadi sebelumnya rekan kami Ervan David langsung dari Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ramai penumpang. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, Wush juga diserbu turis asing selama musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik Wush. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki Wush sejak pertengahan Desember 2025. Ya, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Wush di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan di mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Wush untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk Di Bandung kemana saja, Ibu? Mana? Pergi ke Rainforest, Cikole, pergi ke farmhouse, ya Palembang. Wush tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Malam Tahun Baru 2026. Salah satunya panggung besar yang tengah dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama perayaan Malam Tahun Baru. Panggung besar di kawasan Bundaran HI dipersiapkan untuk acara perayaan Malam Tahun Baru 2026. Pengerjaan panggung masih terus dilakukan dan sudah mencapai 60%. Panggung ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah acara pada saat Malam Tahun Baru. Di antaranya pertunjukan musik, kesenian, dan doa bersama lintas agama. Untuk perayaan Malam Tahun Baru nanti, Pemprov Jakarta menyiapkan 8 titik sebagai tempat bagi masyarakat
untuk merayakan malam pergantian tahun. Ya pemirsa, untuk membahas lengkapnya pemirsa terkait pengamanan arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, salam presisi. Baik, salam presisi Pak Agus. Pak Agus, bagaimanakah peningkatan arus lalu lintas di periode libur Nataru tahun ini? Baik, terima kasih. Kalau arus mudik, puncaknya sudah kita lewati tanggal 24 yang lalu. Sampai saat ini update lalu lintas yang sudah meninggalkan Jakarta melalui jalan tol itu sudah 59%, hampir 1.731.000 yang sudah meninggalkan. Jadi persentasenya 59%. Kami laporkan jalan tol sementara cukup terkendali. Jadi rest area, exit tol dan intran sudah kita kelola dengan baik. Bapak, ini banyak sekali jumlahnya yang keluar dari kota Jakarta. Tujuan mana saja sih Pak yang jadi favorit warga saat ini? Kalau proyeksi total laling yang meninggalkan Jakarta itu kan 2,9 juta. Jadi baik yang menuju ke Sumatera, Trans Jawa, termasuk juga yang ke Bali, Jogja, ini menjadi tujuan daripada wisata setelah perayaan hari ini. Oke Bapak, kalau sejauh ini Bapak rekayasa lalu lintas seperti apa saja yang paling banyak diterapkan Bapak pada libur Nataru kali ini? Ketika kita bicara tata kelola manajemen jalan tol, tentunya ketika ada bangkitan arus, di jalan tol itu ada bottleneck, nanti kita lakukan kontraflow pada saat arus puncak sudah kita lakukan, termasuk juga di rest area sudah kita kelola, rest area 102 itu kita lakukan kontraflow juga karena memang pengunjungnya cukup banyak. Kalau yang di Alteri, Gadok, Puncak sampai Bandung, Cianjur juga cukup padat. Kita sudah melakukan rekayasa buka tutup dan kontraflow. Demikian juga di pertigaan Mengkreng, Jawa Timur sudah kita kelola, termasuk juga Malang Raya, Batu juga cukup ramai. Demikian juga Bali. Bali dari Gilimanuk ke arah Bali cukup padat, kendaraan besar termasuk juga beberapa wisatawan domestik yang dari Surabaya untuk menuju ke Bali cukup banyak. Jadi dilaporkan di Bali cukup padat tapi terkendali ya. Kami tadi sudah mutar ke Canggu, ke GWK, ke Samsat Road, cukup terkendali. Jadi anggota sudah tergelar. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada peristiwa yang menonjol. Oke Pak Agus, kalau untuk selama libur Nataru kali ini untuk di jalan tol khususnya apakah ada pelarangan atau penindakan khusus Bapak untuk truk-truk sumbu 3 di jalan tol? Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan SKP ya, surat keputusan bersama, memang setelah kita evaluasi adanya kebijakan pemerintah work from anywhere, jadi ada pergeseran mungkin arus mudik dan arus baliknya, sehingga kami dengan Pak Menhub merevisi agar sumbu 3 itu tidak melintasi jalan tol. Jadi ini sudah firm dan kita sudah melakukan penegakan tegas untuk kendaraan sumbu 3 yang melintasi jalan tol. Boleh melintasi arteri, tetapi window time-nya jam 17 hingga pagi hari. Sampai tadi malam, anggota kami di lapangan semuanya sudah melakukan upaya-upaya secara humanis, kita keluarkan, kita tilang, dan kami menghimbau agar supaya memang operasi Natal dan Tahun Baru ini adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah pengguna jalan dengan riang gembira, selamat di jalan dan selamat sampai tujuan. Oke baik, terima kasih banyak Pak Agus atas informasi dan selamat bertugas kembali untuk jelang Tahun Baru nanti. Terima kasih banyak, selamat siang Pak Agus, salam presisi. Selamat siang. Dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Dan topik yang pertama pemirsa yang tengah jadi sorotan adalah terkait dengan nenek yang berusia 80 tahun di Surabaya diduga diusir ormas, rumahnya dibongkar. Kita akan lihat Jari Netizen yang pertama dari @Indiriati yang mengatakan astaga, kemana nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada dari @tihin_tihin, tuntut ormasnya katanya.
Ya, selanjutnya pemirsa, kita lihat ini komentar banyak dari netizen yang menyoroti kehadiran proses hukum di Indonesia. Yang pertama dari @bintang Moko Dompit, ini kok bisa? Ini negara hukum kok pakai cara barbar dan premanisme katanya. Terus yang kedua ada dari @yuliasari84 yang mengatakan astagfirullah, kemana ini hukum? Nah, kita juga masih ada topik lainnya pemirsa, yaitu dari Wagub Babel Heliana yang jadi tersangka kasus ijazah palsu. Nah, kita lihat jari netizen ini dari @bung_dandi_. Lah, ini kok gampang kali prosesnya ya katanya. Nah, terus yang kedua ada dari @vinartiansyah yang mengatakan padahal ijazah ibu ini nggak dijadikan penelitian Roy CS. Keren banget kerja polisi dan hakim, nggak pakai drama kolosal katanya gitu ya, dan drama romantis dulu, langsung tok bersalah. Wah, ini jari netizen memang banyak ya yang menyoroti sejumlah topik. Ini masih dari topik ijazah palsu Wagub Babel pemirsa. Kita lihat dari @priantoopo302 yang mengatakan, dan anehnya ada yang melaporkan ijazah palsu akan tetapi yang melaporkan malah disuruh membuktikan dan dijadikan tersangka. Nah, ada lagi nih dari @_masegaf yang mengatakan sebenarnya praktik kayak gini banyak banget dipakai oleh pejabat publik dari kelas bawah sampai atas, baik pemerintahan maupun perusahaan. Karena nyatanya praktik beli ijazah dan joki S1, S2, S3 masih ada. Nah, pemirsa, kita masih punya lagi nih jadi netizen dari topik yang terakhir yang tak kalah mencuri perhatian, yakni terkait dengan KPK akan cek informasi dugaan aliran uang dari Ridwan Kamil ke Aura Kasih. Mari kita lihat jadi netizen yang pertama dari @ani_imaniar1. Aura Kasih naik dokar. Terima kasih kalau mau bongkar. Tapi opo tenan KPK wani bongkar, ini malah pantun ya. Kita lihat selanjutnya jadi netizen dari @rpnababan_. Mantap KPK, saya dukung. Jika masalah. Ya, pemirsa, banyak juga komentar netizen yang mendorong KPK segera melakukan pemeriksaan seperti dari misalnya @margijo_ yang katanya secepatnya lah panggil, kerja nyata. Selanjutnya ini dari Ruli Kartanegara, dibongkar sebuah pak ke publik biar rakyat tahu kemana aja aliran dana uang rakyat ini mengalir. Ya, pemirsa, itu dia tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah jadi sorotan selama sepekan. Dan pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Untuk pengusiran paksa nenek dari rumahnya, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Masa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, masa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu
ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mendatangi rumah kos Nenek Elinda yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Warga bertemu Nenek Elinda untuk klarifikasi terkait pengusiran rumah tersebut. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas sedaerah menemui Nenek Elina di sebuah rumah kos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk klarifikasi bahwa pengusiran nenek tersebut bukan dilakukan anggota Ormas Madas sedaerah. Menurut koordinator Madas, yang mengusir Nenek Elinda adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran Nenek Elinda dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi. Untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan. Itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Maka dua pria mencuri burung kicau seharga jutaan rupiah di depan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan kondisi permukiman yang sepi karena banyak warga mudik dan berlibur. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan memanjat pagar rumah sambil menggondol sebuah sangkar berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan. Pelaku lalu membawanya kabur. Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Sepinya permukiman karena banyak warga pergi berlibur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan pelaku. Pemilik burung pun mengaku merugi 5 juta rupiah. Ada bilang burung hilang, emang saya kadang pas saya tanya CCTV udah tahuan. Itu diambil semuanya apa gimana, Bang? Sama kandangnya semua. Itu pelaku berapa orang, Bang? 2. Apa memang udah diincar apa gimana tuh, Bang? Mungkin sudah diincar, orang sepi karena jalan. Dari kejadian ini, warga diimbau lebih waspada dan selalu mengamankan barang-barang berharga saat malam hari maupun ketika pergi meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Motor seorang petugas PPSU yang tengah bekerja dicuri di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Detik-detik aksi pelaku pencurian motor di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak terekam kamera CCTV. Dengan cepat pemirsa, pelaku menggasak motor curian yang tengah terparkir di trotoar. Pencurian motor terjadi saat korban yang merupakan petugas PPSU sedang menyapu jalanan di balik pohon. Diduga kunci motor masih tergantung saat korban melakukan aktivitasnya. Kita beralih ke informasi lain. Dalam pembunuhan wanita muda yang tewas di bawah jembatan permandian Kogawuna, Kota Bau-Bau, ternyata anggota TNI yang juga kekasih korban. Pelaku dibantu seorang rekannya sesama anggota TNI. Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai terungkap. Korban berusia 23 tahun diketahui merupakan janda 2 anak dan tinggal terpisah dari orang tuanya. Korban ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan permandian
Kogauna, Jalan Lingkar Bungi, Sorawalio, 21 Desember lalu. Berdasarkan petunjuk awal dari keluarga korban, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengarah pada 2 oknum anggota TNI berinisial Prada Y dan Prada Z sebagai terduga pelaku pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa salah satu terduga pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Kasus pembunuhan sadis yang melibatkan 2 anggota TNI ini diambil alih Tim Detasemen Polisi Militer Bau-Bau. Kedua terduga pelaku telah diamankan di sel tahanan Subdenpom Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan. Kami di sini membenarkan bahwa yang terlibat itu adalah satuan dari 823 di bawah Brigif 29, inisial Y dan inisial Z. Saat ini proses sedang berlangsung dari tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, kemudian bukti-bukti sedang dikumpulkan, sementara inisial Z dan Y ini dalam penahanan Subdenpom yang ada di Bau-Bau. Rekan-rekan sekalian, kami di sini terbuka, semuanya bisa melihat proses, tidak ada yang ditutupi. Penyidik Denpom masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif dari perbuatan keji kedua prajurit muda tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang menerjang pemukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah warga. Impunya banjir dalam benar, untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga Desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayah Krut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidijaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayah Krut di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut.
Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi itu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidih Jaya dan Aceh Tamiang Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Api diduga berasal dari puntung rokok. Telah terjadi 6 Jaya 65 nih di bawah kolong tol. Kobaran api membakar 8 rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Minggu pagi. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Iya, bedeng proyek. Petugas berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari puntung rokok yang membakar rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen hingga menyambar ke rumah warga lainnya. Dari kontrakan yang muncul itu, katanya sih ini Pak dengan besar ya penawar api akan kecil, tapi berhubung anginnya gede itu langsung nyamber ke tetangga Pak. Api bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, momen libur sekolah dimanfaatkan anak-anak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dengan mengikuti khitanan massal. Selain khitanan, anak-anak juga mengikuti kegiatan lain seperti lomba tahfiz hingga ceramah agama. Momen libur sekolah dimanfaatkan anak-anak dengan mengikuti kegiatan massal dalam rangkaian kegiatan Festival Islam di Masjid Al-Aziz Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Beragam kegiatan lain juga mengisi acara Festival Islam, seperti lomba tahfiz, nasyid, ceramah agama, dan lomba mewarnai anak-anak. Acara ini sengaja digelar di momen libur sekolah untuk mengisi waktu berlibur dengan kegiatan yang bermanfaat. Wah, memang acara tahunan, tiap tahun memang diadakan acara di Masjid Al-Aziz. Pak, harapan ke depan apa ya Pak? Harapan ke depan sih mudah-mudahan macam ini terus lah sampai ke depan segala macam kan. Sampai cuci-cuci lah segala macam. Masjid Al-Aziz melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan khitanan massal sekaligus Festival Anak Muslim yang kami lakukan setiap tahun sejak tahun 1960. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar aksi peduli korban bencana alam bagi warga terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kali ini Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa 4 ton sembako di 3 titik lokasi banjir bandang di Kota Padang. Partai Perindo kembali turun tangan membantu warga terdampak bencana di Sumatera Barat dengan membawa ratusan paket sembako ke 3 titik lokasi terdampak banjir bandang. Partai Perindo yang diwakili oleh Wasekjen DPP Partai Perindo Sri Gusni Febriasari dan Wasekjen DPP Partai Perindo M. Nurholis Mahendra serta Ketua DPW Partai Perindo Sumbar II Apriyatna hadir untuk masyarakat terdampak banjir bandang di Batu Buswak, Kecamatan Pau, Guo, Kecamatan Kuranji, dan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Partai Perindo juga terus mendorong pemulihan akses layanan dasar seperti kesehatan, hunian, dan mata pencaharian masyarakat terdampak. Yang jelas kami dari Partai Perindo berusaha untuk senantiasa memberikan bantuan semampu kami, baik itu dari pusat maupun wilayah maupun kader-kader kami di wilayah yang terdampak untuk memberikan dukungan, baik itu dukungan logistik maupun dukungan psikologis. Dari survei kami mendengarkan dari masyarakat bahwa yang paling utama saat ini adalah pembenahan infrastruktur, kemudian
tempat tinggal mereka yang tadinya sudah diterjang oleh banjir bandang. Berharap sementara dan runtuh itu disediakan oleh pemerintah. Bantuan tersebut disambut hangat warga yang masih bertahan di pengungsian. Kepada Perindo dari semuanya bapak-bapak ibu dari Perindo ya, setelah ada bantuan air juga air minum ya, ada beras juga, ada mie, alhamdulillah bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok kami setiap harinya nantinya. Terima kasih kita semua. Partai yang dipimpin Angelata Nusudibyo ini terus menggerakkan kadernya untuk membantu wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, acara Cahaya Hati, Cahaya Indonesia menjadi penutup akhir tahun iNews Media Group dengan nuansa doa dan renungan. Sesuai dengan tema yang diangkat, acara ini menghadirkan ruang doa dan refleksi kebangsaan yang ditujukan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, iNews Media Group mengusung semangat doa bangsa untuk Sumatera yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara ini dipersembahkan sebagai ikhtiar batin untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui lantunan doa, sholawat, dan tausiah, harapan dan kekuatan dipanjatkan bagi saudara-saudara di Sumatera. Kehadiran Well Move Ultra Sakti sebagai pendukung acara ini menegaskan komitmen dalam mendukung kegiatan bernilai kemanusiaan dan kebersamaan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat pesan empati dan solidaritas nasional yang juga menyediakan stand bagi masyarakat. Well Move hadir dengan suplemen sendi yang membantu memelihara kesehatan dan fungsi persendian, menggabungkan glukosamin dan kondroitin yang merupakan komponen penting dalam pembentukan dan perbaikan tulang rawan sendi. Formula ini juga dilengkapi dengan berbagai vitamin dan mineral yang jadi faktor penting dalam menjaga kesehatan orang-orang tercinta agar tetap aktif dan juga bahagia. Momentum akhir tahun ini juga dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan refleksi diri, menutup tahun dengan doa, serta menyongsong tahun baru dengan harapan dan semangat kebersamaan. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Jaga Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden mengejutkan terjadi di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Seorang pria melompat dari lantai atas masjid. Momen menegangkan terjadi saat seorang pria nekat melompat dari atas lantai Masjidil Haram. Para jemaah masjid spontan berteriak panik. Seorang petugas keamanan masjid berupaya menyelamatkan pria tersebut. Kedua korban dievakuasi untuk mendapat penanganan medis. Ya, sementara itu pemirsa, petugas keamanan Saudi yang terluka saat mencoba menghentikan upaya bunuh diri diketahui bernama Ryan bin Said Al-Asiri. Aksi heroik Ryan menyelamatkan pria yang hendak bunuh diri menarik perhatian publik. Pemirsa, Masjid Agung Omari di Gaza, Palestina kembali dibuka dan menggelar salat Jumat pertama sejak direkonstruksi di tengah gencatan senjata. Ratusan jemaah memadati masjid tertua di Gaza itu. Ratusan jemaah berdatangan dan mendengarkan khotbah Jumat hingga melaksanakan salat di Masjid Agung Omari. Warga bersyukur bisa kembali beribadah di masjid yang terdampak konflik di Gaza. Akses masuk jemaah dilakukan hanya melalui gerbang utara, satu-satunya dari 6 pintu masjid yang tidak hancur akibat perang. Pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews.
Ya, update informasi terbaru Anda pemirsa dengan berita-berita aktual juga hangat dan secukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti secuknya. Saya Aya Nufus pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.